Lebih bahaya mana? Overpopulasi atau underpopulasi? Ini merupakan topik hangat global nih. Sekarang penduduk bumi itu lagi anomali nih statusnya. Penduduknya rame iya, udah lebih dari 8 miliar penduduk kan. Dan kalau kita overpopulasi nih, itu kan masalahnya adalah bagaimana cara ngasih makan, ngasih konsumsi orang-orang yang sebanyak ini. Kalau kebanyakan kan bisa bikin resource-nya jadi habis gitu loh. Tapi di saat yang sama, fertilitas manusia di bumi ini lagi turun-turunnya nih. Fertilitas global udah turun lebih dari 50% dalam 70 tahun terakhir. Lo bayangin tuh. Jadi sebenarnya sekarang itu kita overpopulasi atau underpopulasi. Kita sering nonton berita nih, orang India, orang Bangladesh pengen pindah ke Jepang, kerja di sana. Kenapa? Karena Jepang ini lagi turun banget penduduknya. Rusia juga begitu, turun tuh penduduknya. Jangankan Rusia, Cina pun begitu. Emang masalahnya apa bang? Kalau underpopulasi kan enak jadi nggak sempit. Wah bahaya, bahaya buat perekonomiannya. Contoh hampir di semua negara itu kan ada namanya BPJS Ketenagakerjaan. Ya intinya pas lagi kerja dia nabung buat masa pensiun. Negara tuh yang ngurusin. Ada yang negara, ada yang swasta, begitulah. Nah sekarang gampang nih, enak. Yang bayar banyak nih anak-anak muda bayar BPJS Ketenagakerjaan versi masing-masingnya itu. Nah duitnya dipakai buat ngurusin orang-orang tua yang cuma sedikit jumlahnya. Di negara-negara berkembang kayak kita nih, piramida penduduknya itu gede di tengah tuh. Anak mudanya banyak, yang bayar BPJS-nya banyak, yang mesti diurusin pensiunnya cuma sedikit gitu loh. Ya kalau piramida penduduk itu piramida segitiga bisa dibilang perekonomian sehat lah. Tapi kalau piramidanya berbalik, segitiga kebalik, kacau. Kenapa kacaunya? Karena yang bayar BPJS Ketenagakerjaan tinggal sedikit, tapi yang mesti diurusin pensiunnya banyak banget. Duit negara nggak bakal cukup, bisa chaos. Itu merupakan salah satu contohnya. Contohnya sih banyak, tapi kepanjangan lah kalau di TikTok. Satu lagi mungkin contohnya adalah kalau kita underpopulasi nih ya, itu nanti gaji-gaji karyawan tuh bisa meroket. Kalau terlalu meroket, nanti harga-harga barang juga bisa meroket. Ya ujung-ujungnya jadi nggak jelas perekonomiannya kan bisa begitu. Makanya jangan heran negara-negara maju itu banyak banget tuh yang ngasih insentif buat orang punya anak. Contoh di Cina nih ya, zaman dulu Cina memberlakukan namanya one child policy. Akhirnya dilakukan tuh sukses, menahan laju pertumbuhan warga Cina. Karena kalau kebanyakan ya repot juga. Tapi sekarang trajektori penduduk Cina itu mulai turun tuh. Tahun 2050 bakalan mulai goyang tuh. Makanya sekarang pemerintah Cina udah berbalik kebijakannya. Udah bukan one child policy, tapi dia ngasih insentif kalau orang punya anak. Bayangin. Di Jepang juga begitu. Nah, kalau lagi underpopulasi kayak Jepang sekarang, memang cara paling gampangnya adalah yang paling gampang nih ya udah impor pekerja aja dari luar negeri. Ya dari negara yang overpopulated kayak India, Bangladesh, udah impor aja deh buat ngelakuin pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang low skill job lah. Ya karena kalau orang nggak ada yang mau ngelakuin low skill job, nanti bisa-bisa low skill job pun bisa kegedean tuh harganya. Repot, bisnis bisa tumbang. Ya kurang lebih kayak begitulah. Tapi sebenarnya kalau gue pikir-pikir nih ya, asuransi pensiun itu kayak Ponzi scheme gitu ya. Selama yang bayarnya itu banyak, yang diurusinnya sedikit, ya sebenarnya aman-aman aja. Tapi begitu piramida penduduknya kebalik, yang bayarnya sedikit yang diurusin banyak, chaos apa enggak tuh? Itu kan kayak Ponzi scheme gitu loh.